Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raditya Aji. Asal saya dari Malang dengan NRP akhiran 031 dari angkatan 2024, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data menggunakan K-means atau bisa dibilang machine learning yang dia unsupervised learning, yang dia bertujuan untuk mengcluster dataset yang kita miliki dengan beberapa parameter yang telah kita tentukan juga gitu. Jadi di sini saya menggunakan dataset yaitu katalog gempa, yaitu rekam atau record gempa yang ada di Indonesia. Kita langsung masuk saja. Pertama kita import NumPy SNP, di mana kita menggunakan beberapa library. Ada NumPy, ada Pandas juga, SPD. Lalu kita from sklearn dot cluster import comments, lalu import juga matplotlib pplot splt, lalu import juga bukan import, kita from sklearn dot matrix import sil pt score. Oke, sudah. Lalu itu kita masukkan dataset kita ke dalam kode gitu, dengan cara kita jadikan di df sama dengan df.read csv csv, dimana kita panggil itu ini nggak bisa nih. Ya udah, katalog 4.csv. Kalau kita lihat df head, kita lihat di mana data pertamanya. Kok df pd. Oke, kalau sudah nah, di data log kita ada beberapa ini di atasnya ini. Ada tanggal, ada OT, ada lat, latitude, ada longitude, ada depth, dan ada mark. Nah, nanti kita akan menggunakan latitude, longitude, depth atau kedalaman, dan juga magnitudonya atau besarannya. Oke. Lalu, nah, dari semua dataset ini kan kita nggak pakai semua nih, kayak tanggal, OT, apalagi remark ini kita nggak pakai, kita cuma pakai 4. Maka jadi itu kita ambil 4-4-nya saja dan kita masukkan ke dalam sebuah nilai bernama x gitu. XDF dari latitude, terus ada lon, ada juga latitude, longitude, ada depth, dan juga ada mark. Kalau sudah kita apply key-means-nya, dimana kita menyatakan dalam kayak fungsi key-means, dimana kita key-means kita tentukan n clusternya sama dengan 10, lalu random state itu sama dengan kita buat satu saja, dua deh, terus n init ini kita buat 10. Lalu apa sih n cluster, random state, dan n init ini? Jadi n cluster itu jumlah cluster yang mau kita pakai. Jadi kita mau menggunakan jadi berapa cluster itu dari n cluster, mau 10, mau 20, mau 30, terserah kita. Cuma nanti berpengaruh ke elbow metodenya. Jadi semakin banyak cluster, harusnya dia nilai errornya atau nilai square errornya itu semakin kecil gitu. Terus random state ini kayak seed, dia kayak kunci gitu. Jadi
Kan karena si K-means ini dia basicnya random, dia clusternya random gitu. Jadi cluster random state ini dia berfungsi sebagai kayak pengunci, mau kayak kode. Dia agar tidak terlalu random, kita nyatakan misalnya dua. Oh ya sudah, kalau misal kita terus-terusan kita iterasikan kemisnya terus menerus, ya dia nggak jauh beda karena kita sudah mengujinya menjadi setnya dua gitu. Kalau misalnya setnya gilingan kita ganti tiga, itu harusnya hasilnya beda, karena tapi itu tergantung dari dataset, di mana dataset yang kita punya, apakah dia benar-benar random atau dia sebenarnya sudah terstruktur gitu. Kalau dia sudah terstruktur lumayan apa, jadi random state ini ya lumayan sedikit ngaruh lah. Nah, buat add in terakhir and init ini dia jumlah pengulangan, karena k-means itu kan dia hitungannya mencoba datanya, dia mulai dari random kan. Nah, nanti dari random itu dia mulai 10 sesuai n-init, jadi mulai 10 data dia coba cari dulu 10 data, terus dari 10 data itu dia pilih yang terbaik gitu. Lalu kita nyatakan dalam df cluster dengan k-means fit predict dari X gitu. Lalu kita plot seismic events. Kita plotkan di mana kita menggunakan fungsi plt tadi, plt.scatter. df-nya dia pertama adalah longitude, lalu df dari lat, terus kita regi sama dengan df dari cluster. Ini terakhir si mapnya, ini kita pakai Vidis. Terus kalau sudah kita tentukan WPL X labelnya, di mana X labelnya kita menggunakan longitude, X label long, PLT Y labelnya kita menggunakan latitude, lalu PLT title nya seismic event clusters, lalu PLT color barnya kita menggunakan label dari cluster yang tadi sudah kita buat, terus plt.show. Nah, ini dia grafik yang jadi. Jadi dia menjadikan beberapa cluster itu bisa dilihat dari yang tadi ini color bar-nya kita menggunakan cluster, jadi kita bisa lihat persebaran datanya gimana. Nah, kalau misalnya n saya ganti jadi 100, dia jumlah klasternya makin banyak, warnanya makin banyak, berjumlah 100 warna, intinya gitulah. Jadi dia dibagi menjadi 100 klaster. Oke, jadi lebih variatif. Kalau jadi 20,
Ya memang boleh lama karena n intinya kita ganti jadi 20 dan jumlah klasternya tadi 100. Jadi lumayan lama lah. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kurang lebih sepertinya dari tadi gambarnya sama-sama saja. Untuk persebaran yang juga sama-sama saja. Oke, maka dari itu kita lanjut menggunakan elbow method untuk mengetahui errornya. Kita SSE. Ini namanya sum of squared. Squared plus ini gimana? Squared errors. Jadi dia squared errors for k in range 1 sampai 100, karena tadi kita menggunakan cluster 100 ya. Key means tadi sama dengan uh, key min plus tadi clusters sama dengan k, terus random state-nya tadi 2. Ini kayak sheet ya, jadi random state itu dia 2. Terus means dot fit, dia itu df dari floor lat depth. Gini press dot append ke inersia. Terus kalau sudah, kita plot elbow di mana ya plt dot plot dari range sama dengan 1 sampai 100 tadi. Lalu SSE dot markernya kita gunain ini saja. Lalu plt dot title-nya kita namai elbow method. Lalu plt dot x labelnya ini number of clusters namanya. Oke, plt dot y label ini SSE. Lalu plt dot show Kalau sudah, nanti terbentuk grafik di mana grafiknya berisi antara cluster, jumlah clusternya, sama ada sum of squared errornya. Kalau sudah, nanti kita langsung ke silhouette score begitu.
Mungkin sambil menunggu kita langsung ke silhouette score aja. Jadi silhouette score itu merupakan skor di mana dia menilai cluster kita itu apakah baik apa enggak. Jadi kalau dia mendekati satu, nah ini di album method kita, di mana kita lihat semakin banyak jumlah cluster yang kita bikin itu, maka dia semakin sedikit atau bahkan mendekati nol untuk errornya yang dibikin gitu. Lalu kita lanjut ke silhouette score tadi. Q means sama dengan ke means n cluster, n clusternya tadi kita 100, terus label habisnya adalah comments.fit predict dari df lawn df nya flat terus sama df nya dead. Oh nggak usah nih. Sama dead. Lawn, oh ini dia. Sudah. Kalau sudah, kita skornya ini dari sudah skor dari yang ke atas ini kita copy saja dari df, sini kita labels print ini silhouette score, ini skor dari silhouette tadi gitu. Tunggu sebentar. Memang prosesnya sedikit lama. Oke, jadi untuk silhouette score-nya sendiri berubah 0,38 ini. Dia bisa dibilang di bawah 0,5, jadi clusteringnya masih buruk. Jadi untuk meningkatkan clusteringnya ini kita naikkan dari jumlah clusternya nanti. Misalnya ini 200, cuman hasilnya 400 lah. Hasilnya memang akan sedikit lebih lama. Nah, untuk silhouette score-nya jadi hasilnya 0,364, dia lebih naik, cuma naiknya nggak drastis banget begitu. Jadi segitu saja dari saya Pak Dharma, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya saya ada salah ucap, salah kata, ataupun penjelasan saya lumayan lama. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.